lupus eritematosus sistemik atau sering juga disebut SLE atau LES adalah sebuah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang jaringan-jaringannya sendiri. Penyakit ini menyebabkan peradangan dan juga kerusakan pada berbagai organ seperti misalnya kulit, sendi, jantung, dan juga ginjal. Selain itu, pasien lupus memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi oportunistik seperti infeksi tuberkulosis. Ini tuh terjadi terutama akibat penggunaan obat imunosupresan yang diperlukan untuk mengendalikan gejala lupus. Pasien lupus memiliki resiko 4 hingga 10 kali lebih besar terkena infeksi tuberkulosis dibandingkan dengan populasi umum. Berdasarkan data global, insidensi TB pada pasien lupus di Asia seperti Korea Selatan dan Taiwan berkisar antara 3,3 hingga 5,5 per 1000 pasien per tahun. Sementara itu di Indonesia prevalensi TB aktif pada pasien lupus mencapai 6-10%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum yang hanya berkisar 0,4-0,5% per tahun. Infeksi TB pada pasien lupus seringkali lebih parah dibandingkan populasi umumnya. Beberapa pasien lupus dapat mengalami TB biliar, yang dimana infeksinya menyebar melalui aliran darah ke berbagai organ atau TB ekstrapulmoner, yang memengaruhi tulang, ginjal, dan juga sistem saraf pusat. Selain itu, pasien lupus memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi tuberkulosis akibat penggunaan imunosupresan dan gangguan sistem imun. Oleh karena itu, diperlukan edukasi terkait pencegahan infeksi untuk mencegah pasien lupus terkena tuberkulosis. Edukasi merupakan suatu langkah penting dalam pengendalian penyakit tuberkulosis. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kurangnya pengetahuan terhadap tuberkulosis dapat meningkatkan waktu untuk mencari pertolongan medis atau meningkatkan resiko terjadi delay of diagnosis. Oleh karena itu, melihat pentingnya SBB pada SLE, penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai topik tersebut. Atas dasar tersebut, diperlukanlah suatu edukasi. Edukasi yang tepat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien lupus, tetapi juga dapat menekan kasus TB di masyarakat. Dengan mencegah pengobatan kompleks akibat TB yang terlambat terdiagnosis, edukasi yang tepat itu dapat menekan biaya ekonomi di masyarakat. Studi itu menunjukkan bahwa edukasi yang tepat dapat menghemat biaya hingga 20% pada populasi yang beresiko tinggi. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan pasien lupus dan keluarga mengenai risiko infeksi tuberkulosis yang lebih tinggi pada pasien lupus, serta pentingnya deteksi dini. Yang kedua adalah mengubah perilaku kesehatan pasien lupus melalui edukasi tentang tanda dan gejala awal tuberkulosis, serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Bentuk kegiatan. Nama kegiatan kami adalah TULUS, edukasi tuberkulosis pada pasien lupus. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 4 Desember 2024 bertempat di Gedung Anggrek SAS, tepatnya di Poli Reumatologi. Kegiatan ini mulai pukul 7.20 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini terdiri dari sesi pre-test dan post-test, yaitu untuk menilai pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pematerian. Selanjutnya yaitu sesi edukasi, di mana pemaparan singkat mengenai hubungan antara lupus dan infeksi tuberkulosis. Selanjutnya pembagian flyer edukasi. Peserta menerima flyer yang berisi informasi ringkas dan mudah dipahami mengenai tuberkulosis pada pasien lupus untuk digunakan sebagai referensi mandiri. Selanjutnya, interaksi edukasi interaktif, yang dimana dilaksanakan permainan sederhana berupa mencari kata bertema tuberkulosis untuk memperkuat pemahaman peserta secara menyenangkan dan interaktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang baik mengenai tuberkulosis pada pasien lupus, mampu mengenali gejala sejak dini, dan mengetahui langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko infeksi tuberkulosis.
Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan Tulus edukasi tuberkulosis kepada pasien lupus sebanyak 37 orang. Kami menggunakan pretest dan juga posttest sebagai metode evaluasi untuk mengukur efektivitas edukasi terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pretest menunjukkan nilai median awal yakni sebesar 7 dan hasil posttest menunjukkan nilai median menjadi 9. Berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan nilai P sebesar 0,001097 yang menunjukkan keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu dalam meningkatkan pengetahuan peserta terhadap resiko TB pada pasien lupus dan juga gejala yang perlu diwaspadai serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, dengan hasil tersebut, indikator keberhasilan kegiatan kami dapat disimpulkan tercapai. Kami, Tutor 4, Blok Hematoimunologi Sistem, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Polireumatologi RSHS atas dukungan dan kerjasamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembimbing kami, yaitu Profesor Betty Suryawati Hernowo, dokter spesialis patologi anatomi, konsultan hemato-limfoid endokrin PhD, Dr. Ediana Kasahirat Maja PhD, dan Dr. Laniati Hamijoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan atas bimbingan, arahan juga dukungannya kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dari kegiatan Tulus ini yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat semangat, antusias, dan kondusif. Terima kasih. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan wawasan yang berkelanjutan tidak hanya bagi pasien lupus tetapi juga untuk tenaga kesehatan dan keluarga pasien dalam menangani adanya risiko infeksi tuberkulosis. Kami merasa selama proses penyelenggaraan edukasi ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas beberapa kekurangan yang terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan edukasi berikutnya.